eksklusif dari ada di Zenonix Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pertiwi. Saya Nadia Afriani. Kami dari kelas 11 akan membuat video materi kelas 11 Intensitas bunyi. dan tipe organa. Selamat menyaksikan. Ya. Oke, saya Nadia Afriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi itu adalah tingkat suatu kenyaringan bunyi yang dapat didengar dengan jarak tertentu. Nah, intensitas bunyi ini dirumuskan 10 dari logaritma yang terukur di ambang pendengaran kita. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, contohnya pertama, seperti sirene ambulan, sirene mobil polisi, klakson Honda dan mobil, atau kayak suatu kita dalam ruangan yang hening lah. Kita kadang bisa mendengar suara detak jantung kita sendiri atau suara kicauan burung dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan masuk ke rumus, yaitu rumus pertama. Rumus pertama ini biasa digunakan untuk mencari tarif intensitasnya. Nah, yang kedua ini biasanya dipakai apabila jarak berbeda dari sumber bunyi. Nah, biasanya umumnya digunakan oleh rumus yang ini. Yang ini sangat jarang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu ada digunakan apabila sumber bunyi lebih dari satu. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah sumber bunyi yang menghasilkan bunyi sebesar 50 desibel. Jika sumber bunyi awal sebanyak 10 buah dan sumber bunyi yang dihasilkan itu berapa? Nah, kondisi A-nya itu yaitu adalah 1000. Nah, yang kita ketahui dulu. Diketahui di sini adalah sumber bunyinya adalah 50 desibel. Nah, terus sumber bunyi awal yaitu adalah 10, kondisi akhir atau bunyi akhirnya itu adalah 1000. Kita masukkan rumus yang ini. Kenapa? Karena dia itu mencari sumber bunyi yang lebih dari satu. Nah, kita masukkanlah tadi yang 50 ditambah 10 dan puluhnya kita tulis 1000 per 10. Nah, kita turunkan 50-nya ditambah 10 ditambah 10 pangkat 2. Kita cari dulu yang 10 sama yang 10 pangkat 2 dan puluh, maka hasilnya akan 20. Nah, jadi 50 ditambah 20 yaitu 70. Satuan dalam intensitas bunyi yaitu adalah desibel. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan, berapakah taraf intensitas yang dihasilkan? Nah, kita juga bikin dulu diketahuinya, yaitu adalah sumber hasil bunyinya itu adalah 50 desibel. Nah, ini jarak ledakannya itu yaitu 3 meter. Nah, pada jarak yang dari jauhnya itu adalah 30 meter. Nah, kita masukkan rumus yang ini. Kenapa? Karena kita itu mencari jarak berbeda dari sumber bunyinya. Kita masukkan sumber bunyinya itu 50 tadi ditambah 10 ditambah 3 meter yaitu dari sumber bunyinya per 30. Itu adalah jaraknya. Jadi sama dengan kita turunkan 50 ditambah 10, kita cari dulu yang dalam kurung, hasilnya itu -1 pangkat 2. Jadi sama dengan kita cari yang ini dalam kurung sama 10-nya itu menghasilkan 20. Jadi 50 dikurang 20 yaitu sama dengan 30 desibel. Oke, kita lanjut yang ketiga. Itu jika tarif intensitas bunyi di posisi Aris adalah 80 desibel. Berapakah tarif intensitas bunyi di posisi Safira? Nah, diketahui di sini ininya jaraknya itu adalah 10, ledakan jaraknya itu adalah 10 dan jarak sumber ledakannya itu adalah 100. Jadi kita masukkan rumusnya yang sama seperti sebelumnya, yaitu cuma di sini bedanya
yang sudah diketahui adalah ini jarak intensitas bunyi pada jarak yang kedua atau jarak ini jauhnya. Karena yang belum tahu yang jarak intensitas pada jarak R1 nya belum, jadi kita turunin aja rumusnya, ditambah 10 sama dengan 10/100. Jadi turun lagi 80 nya sama dengan ini juga turun karena tidak diketahui, dikurang 20 karena hasil dari 10/100. Kita ubah, kita putar balikkan, jadi yang ini ke sini, yang ini ke sini. Karena dia berubah rumus, jadinya yang minus tadi berubah jadi plus. Jadi 80 ditambah 20 yaitu hasilnya adalah 100 desibel. Terima kasih. Saya Rizky Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pipa organa. Pipa organa itu merupakan sebuah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getaran. Nah, di mana pipa organa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pipa organa terbuka. Yang kedua itu ada pipa organa tertutup. Pipa organa itu terbagi menjadi dua, terbuka dan tertutup. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya kita dapat menemukan pada pipa organa terbuka dan tertutup. Terbuka itu dapat kita temukan pada seliling. Nah, pada pipa organa tertutup kita dapat menemukannya dalam contoh sehari-hari, yaitu trompet. Pipa organa terbuka itu merupakan sebuah tabung yang mana keduanya terbuka, contohnya itu seruling. Ini kita anggap sebagai pipa. Nah, di mana kita tahu bahwa pipa organa terbuka ini merupakan yang mana kedua ujungnya terbuka, contohnya seruling. Nah, pipa organa terbuka itu merupakan yang mana tabung yang kedua ujungnya itu terbuka. Seperti kita dapat menemukan contoh pipa organa terbuka dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seruling, yang mana kita ilustrasikan seperti ini. Ini kita anggap tabung yang mana kedua ujungnya saling terbuka. Nah, yang kedua itu ada pipa organa tertutup, yang mana pipa organa tertutup itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-harinya trompet. Kita ilustrasikan seperti ini. Trompet. Nah, pipa organa tertutup ini merupakan apabila salah satu ujungnya itu tertutup. Nah, yang tertutup ini akan membentuk simpul. Kenapa? Karena udara tidak bebas bergerak, sehingga inilah yang disebut dengan pipa organa tertutup. Nah, rumus yang digunakan pada pipa organa terbuka yaitu Fn sama dengan NF1 sama dengan NV/2L. Sementara pada pipa organa tertutup rumusnya yaitu Fn NF1 sama dengan NV/4L. Nah, di sini saya akan memberi 3 contoh soal. Dua, tiga. Contoh soal pada pipa organa. Yang pertama itu ada diketahui panjang sebuah pipa organa yang kedua ujungnya terbuka adalah 100 cm jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Hitunglah frekuensi nada dasar dan nada atas pertama pada pipa organa tersebut. Kita buat dulu diketahui.
Diketahui L-nya itu sama dengan 100 cm. Kita ubah ke meter, yaitu menjadi 1 meter. Nah, lalu V sama dengan 340 meter per second. Karena V itu sama dengan separameter bunyi yang ada di udara. Lalu ditanya F1 dan F2. Nah, karena diketahui panjang sebuah pipa organa yang kedua ujung terdekat, berarti contoh soal nomor 1 ini merupakan contoh soal pipa organa. Berarti kita menggunakan rumus Fn sama dengan NF1 sama dengan NV per 2L. Nah, sekarang kita jawab. Kita menggunakan rumus ini, pipa organa terbuka. Jadi, yang ditanya itu, hitunglah frekuensi nada dasar dan nada atas pertama. Jadi, nada dasar itu sama dengan N sama dengan 1, sementara nada atas pertama itu sama dengan N sama dengan 2. Ini harus diingat ya teman-teman. Nah, jadi kita dasar nada dasar itu F1 sama dengan 1 kali 340 meter per second per 2 per dalam kurung 1 sama dengan hasilnya 170 Hz. Nah, untuk mencari nada dasar nada atas pertama, itu F1 sama dengan 2 kali 340 meter per second per 2 kali 1 sama dengan hasilnya 340 Hz. Nah, jadi untuk nada dasar yang pertama itu hasilnya adalah 170 Hz dan untuk nada atas pertama itu adalah 340 Hz. Contoh kedua yaitu panjang sebuah pipa organa yang salah satu ujungnya tertutup 30 cm. Jika bunyi merambat di udara dengan kecepatan 340 meter per second, hitunglah frekuensi nada harmonik ketiga pada pipa tersebut. Nah, karena di sini pada sebuah pipa organa yang salah satu ujungnya tertutup, berarti ini soal pipa organa tertutup. Yang mana rumus pipa organa tertutup itu Fn sama dengan Nf1 sama dengan Nv per 4L. Nah, diketahui L itu 30 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,3 meter. N itu sama dengan 3. Nah, ditanya lambda atau nada harmonik yang ketiga pada pipa organa tertutup tersebut. Mari kita jawab. Fn itu F3 sama dengan 3 N V 340 per 4 L-nya 0,3. Jadi 3 dikali 340 per 4 dikali 0,3. Dapatlah hasilnya 850 Hz. Jadi frekuensi nada harmonik ketiga pada pipa organa tertutup adalah 850 Hz. Kita ke contoh soal yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, di mana di sini terdapat sebuah gambar pipa organa. Terdapat 2 simpul dan 3 perut. Jika L sama dengan 80 cm dan V 340 meter per second, maka hitunglah frekuensi yang dihasilkan pipa organa di atas. Nah, diketahui L itu sama dengan 80 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,8 meter. Nah, V itu 340 meter per second. Sementara ditanya frekuensi pipa organa, maka N sama dengan 1. Jawab, Fn sama dengan N ditambah V N ditambah 1 dikali V per 2L. F1 sama dengan 2V per 2L. 340 dibagi 0,8 dapatlah hasilnya 425 Hz. Jadi, frekuensi yang dihasilkan pipa organa pada gambar
di atas ini adalah 425 Hz. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya mengenai pipa organa. Terima kasih. Aku Kita cinta fisika. Audio Jungle.